mempersembahkan serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Alas Purwo ini kita bangun bersama untuk kita semua. Kejayaan kerajaan Panjalu Kediri harus tetap tegak. Gempur setiap penyerang. Serbu! Gempur! Aja terus sore kaki ana dewa ngamlah jagat. Jaka Badak, sebuah sandiwara radio yang mengisahkan pergolakan zaman pada masa pemerintahan Gusti Prabu Kertajaya yang diperagungkan di Kerajaan Panjalu Kediri. Semua barisan laskar Alas Purwo, siap! Timur dan selatan telah bangkit memberontak pada kedaulatan Kerajaan Panjalu. Pasti pemberontak, gempur! Anakku telah memberontak. Dia lari pada Jaka Badak. Mawar Biru tidak lagi mau mendengar kata-kataku. Dan dia menentangku. Gusti, pangeran aku. Jaka Badak, naskah karya Adriana M.E., teknik dan montase Andre Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini menampilkan episode ke-8 dengan judul Macan Selatan. Dalam seri yang ke-10 ini didukung oleh para pemain Hari Laksono sebagai Jaka Badak, Herman Wijaya sebagai Ki Gunoguwo, Yuli Mulyana sebagai Mawar Biru, Idris Apandi sebagai Pegat Suro, dan Nusri Nurdin pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Di kubu Laskar Alas Purwo yang dipimpin Jaka Badak, Ki Gunoguwo dan Ki Wanoro segera mengadakan rapat kilat. Setelah para telik sandi memberitahukan rencana penyerbuan Laskar Gabungan Barisan Rahasia Pagar Kuning Cenggala dengan Belitan dan sekitarnya. Saudara-saudara para pejuang Alas Purwo, kita segera bersiap untuk menggempur kekuatan Belitan yang telah memberontak atas kedaulatan Kediri. Menurut para telik sandi, mereka tidak mengindahkan anjuran untuk menyerah, bahkan balik akan menerjang kita semua. Maka dari itu, bangkitlah saudaraku untuk menumpas para pemberontak Timur Selatan. Kita akan menghadapi serbuan yang dipimpin Pegat Suro dan Wonopati. Untuk menghadapi Pegat Suro, kita sudah tahu kehebatan pecut wajahnya. Maka berhati-hatilah kalian untuk menghadapi Pegat Suro, Laskar Pohon yang Maju. Untuk menghadapi Wonopati, Laskar Barisan Tanah. Cukup dimengerti? Laskar Alas Purwo, siap! Bentuk lapisan tempur dengan mengikuti perintah pimpinan barisan.
Laksanakan! Kekuatan laskarku pasti mampu menggulung pemberontak-pemberontak itu. Hangger Jaka Badak. Rencana kita untuk menggempur. Aku bermaksud mengadakan guntingan dari timur dan barat ke arah Blitan. Ger. Baik Ki Gunoguwo. Aku akan bergerak pada pusat. Mereka kita sergap di Tegal Manu. Ki Gunoguwo segera berangkat. Aku akan menyusul. Baik, Ger. Aku berangkat. Ki Gunoguwo, laskar yang berangkat bersenjata lengkap dan masing-masing kemahnya dibongkar. Yang Ger. Pertempuran ini akan berlangsung lama. Apakah Tri Andiani dan Dewi Astini masih bisa terus akur selama aku tinggal? Mawar Biru. Tampaknya cemas. Kamu kembali lagi, Mawar Biru? Mawar Biru tidak segera menjawab pertanyaan Jaka Badak, tapi duduk di dalam saung yang dipakai untuk berteduh. Jaka Badak mendatangi putri Nibirah yang tampak murung, entah apa sebabnya. Lalu Jaka Badak duduk di sebelahnya dan membelai rambut anak gadis yang dulu sering digendong-gendongnya. Kenapa, Mawar Biru? Kamu marah pada Paman Jaka Badak? Ibu memimpin pergerakan Timur Selatan. Aku tidak setuju. Iya, Paman Jaka Badak sudah tahu. Tidak apa-apa, Mawar Biru. Paman sudah tahu rencana mereka. Ibumu sengaja dihadapkan dengan Paman Jaka Badak. Mereka tahu Paman Jaka Badak tidak sampai hati membinasakan ibumu. Rencana itu siapa yang merakitnya, Paman? Kelihatannya sudah teratur untuk mengalahkan Paman. Tidak. Mereka tidak akan pernah tahu arti pertempuran terbuka di Tegal Manuk nanti. Lalu, apa maksudmu kemari? Paman sudah sarankan agar kamu tidak ikut-ikutan. Ini sangat berbahaya, Mawar Biru. Aku akan bersama Paman Jaka Badak. Aku benci ibu yang lupa diri dan mau memusuhi Paman. Aku tidak rela Paman Jaka Badak dicelakai gerombolan yang dipimpin ibu. Aku pasti menghalangi semua niat edan itu. Tidak perlu, Mawar Biru. Selama tanganmu tidak berlumuran darah, peliharalah tetap bersih. Nanti kalau kamu membunuh satu kali, maka itu akan terus berkelanjutan. Aku sudah bertekad, Paman. Aku tidak rela Paman Jaka Badak dicelakai orang-orang Blitan itu. Aku yakin yang menyusun susunan pimpinan barisan adalah Pegat Suruh. Mawar Biru, pertempuran karena sengketa kekuasaan belum pantas untuk sekarang ini. Perdalam saja ilmu pengetahuan ketatanegaraan, ajaran-ajaran keluhuran putih. Rasanya aku sudah sulit menjauh dari lingkaran peperangan. Lihat pedangku ini, Paman. Aku membelinya dari seorang pandai besi Lor Gading. Tolong periksa, Paman. Iya, baiklah. Iya, ini pedang bagus. Besinya padat dan keras. Beratnya pun, ya cukupan untukmu. Gosoklah dengan minyak lentik supaya tetap berkilat. Mawar Biru, kamu mau jadi wilis putih muda ya? Ya, aku tidak bisa ingkar, Paman. Aku terlahir dari keluarga pedang. Rasanya tidak bisa aku menjadi petani yang menggarap sawah atau hutan. Ya, pedang ini yang akan menghidupi aku dan membuat catatan sejarah hidupku. Lalu apa rencanamu sekarang? Paman akan berangkat menahan gempuran Laskar Blitar. Paman harus mendahului menggempur mereka sebelum mereka tahu. Aku ikut, Paman. Aku akan mengusir laskar dengan panah-panah ini. Aku harus mempunyai pengalaman tempur. Ajak aku, Paman. Jaka Badak tidak segera mengiyakan permintaan Mawar Biru, tapi mempertimbangkan kemungkinan yang akan terjadi. Pertempuran tidak lagi mengenal belas kasihan. Siapa saja yang lemah pasti binasa. Lalu Jaka Badak membimbing Mawar Biru berdiri dan memasangkan pedang Lor Gading di punggung Mawar Biru, juga mengikatkan rambut Mawar Biru dengan bentuk ekor kuda. Mawar Biru pasrah saja dibenahi Jaka Badak sambil tersenyum. Terima kasih, Paman. Aku bahagia sekali. Aku merasakan kasih seorang ayah yang hilang dari Paman. Terima baktiku, Paman. Mawar Biru, jadi kewajibanku untuk melindungimu. Aku sudah ketitipan ayahmu dulu selagi masih hidup. Maka jadilah wanita sejati. Menjunjung kehormatan derajat wanita yang bakal jadi panutan anak-anakmu. Iya, Paman. Tapi ibu kenapa jadi tersesat mengikuti jalan salah? Seharusnya ibu mengikuti Paman. Aku tahu. Ibu dulu mencintai Paman Jaka Badak. Kasihan ibu. Dia harus merana sepanjang hidupnya. Kamu salah duga. Ibumu itu wanita baik.
Dia cukup hebat sepak terjangnya. Keraton Daha pernah dibuat heboh. Untuk apa Konda kalau hanya mencemarkan diri sendiri? Ibu sudah mengakui segalanya padaku. Ibu wanita penghibur kalangan bangsawan. Tapi dialah ibuku, Paman. Aku menerima dengan rasa bahagia. Walau seburuk-buruknya Nibirah itu, dia tetap ibuku. Aku menyayangi dan menghormatinya. Maka aku harus menyelamatkannya dari pertempuran nanti. Laskar Alas Purwo telah siap berangkat. Ayo, bangun dan hapus air matamu. Jadi pendekar pantang untuk menangis, walau kekalahan itu ada di antara kemenangan. Nah, Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Kamu jangan jauh-jauh dari Paman. Aku akan menahan Pegat Suro. Lihat saja nanti. Ayo, itu, Laskar sudah menunggu kita. Laskar Alas Purwo, siap! Siap! Gempur! Siap maju, gempur pemberontak! Hea, hea, hea! Laskar Alas Purwo yang keluar dari alas Randil bagaikan kawanan tawon yang keluar dari sarangnya. Derap kuda dan pekik perang menggetarkan lembah dan padang ilalang. Setiap laskar melintasinya. Jaka Badak dan Mawar Biru memimpin di muka barisan sambil memekikan peperangan. Laskar Pegat Suro yang sedang bersiap di Tegal Manuk, kalang kabut mendapat gempuran mendadak itu. Laskar Pohon Alas Purwo, maju, gempur! Hancurkan pemberontak! Gempur! Maju terus! Laskar Pohon Alas Purwo, maju, gempur! Laskar tumpas, Laskar bonot, hei, bunuh guling, hadahi pecut wajah kuning. Ya, aku tandangi pecut kebomu itu, Pegat Suro. Hea, hea, ya, kau garjit. Ya, padamu. Jaka Badak, Ki Gunungguo terdesak. Pegat Suro terlalu tangguh. Pecut wajahnya sulit dihalang. Ki Gunungguo terluka. Tenanglah Mawar Biru. Ki Gunungguo punya andalan pamungkas untuk menghadapi pecut Pegat Suro itu. Aku sudah mendidik Ki Gunungguo untuk menghadapi pecut Pegat Suro itu. Pegat Suro, hadapi pedangku. Lihat, sekarang pedang mengejar hujan. Hop, hop, hop. Maksudku dapat kamu jatuhkan. Adai Aji Wisa Sayuto ini. Ya. Aku tadai ajimu, Pegat Suro. Rok, rok, gunung. Ya. Ki Gunungguo yang meluruk Pegat Suro dengan Aji Rokrok Gunung disambut Pegat Suro dengan Aji Wisa Sayuto, dan akibatnya
kedua tokoh pimpinan laskar itu sama-sama terpental beberapa batang tombak ke belakang. Keduanya sama-sama menderita luka dalam. Tapi Ki Gunungguo tampak lebih parah. Pukulan beracun tak dapat dihindari sebagian. Ki Gunungguo jadi goyah. Paman Jaka Badak, tolong Ki Gunungguo. Hup, hiya, hiya, hiya. Begat Suruh, hadapi aku. Mawar biru, anak wilis putih. Hiya, hiya, hiya. Mawar biru, mundur. Tidak. Kali ini aku akan menuntut balas perusak hidupku, Ki Gunungguo. Mawar biru, jangan maju. Ayo mundur. Ki Gunungguo, telan penawar racun ini. Anda jago-jago alas purwo. Hayo Begat Suruh, aku lawanmu. Hup. Pusaka Sanggo Gede ini akan menghancurkanmu. Hup, hiya. Ya, hup. Ayo anak wilis putih, perlihatkan kedikjayaanmu. Hayo kalau mau membalas hiam. Begat Suruh, tadahi panah canda geniku ini. Jangan lari. Hup, hiya. Keparat bahuku. Tobatlah Begat Suruh. Satu panah lagi ini akan menyudahi hidupmu. Ini panah pusaka canda pati. Keparat, darahmu akan kuhirup demit rencil alas. Canda pati. Hiya. Ayah, sudah kubalaskan dendammu pada Begat Suruh. Semoga ayah tenang di surga loka. Kematian Begat Suruh dengan kepala putus disambar panah pusaka Candakpati membuat para laskarnya runtuh semangatnya menghadapi gempuran laskar Alas Purwo. Semua melarikan diri menyelamatkan dirinya. Jaka Badak menghentikan laskar Alas Purwo yang mengejar. Telah kuselesaikan tugasku yang pertama. Walau aku harus jadi pembunuh, panah pusaka ini akan mencari pembunuh yang kedua. Mawar biru, sudah selesai. Semua musuh lari. Kau hebat. Tapi, kenapa kau harus menangis? Kalau kamu sudah bertekad membinasakan Begat Suruh. Aku tidak menyesali kematian Begat Suruh, Paman Jaka Badak. Aku menangis gembira. Dendam ayah telah terbalas. Tapi inilah yang pertama aku membunuh seorang tokoh tangguh. Begat Suruh binasa dengan putus kepalanya. Aku ternyata mampu menggunakan panah seperti ibu. Anak Nibira ini mewarisi segala bakatnya. Tapi jangan mewarisi yang tidak baik. Ya, kamu sudah bisa membedakan apa yang hebat pada ibumu. Tapi juga sesuatu yang kurang baik. Apa yang baik dari ibu, Paman? Binal? Bukankah wanita harus binal supaya menarik? Tidak semua kebinalan, Mawar Biru. Paman Jaka Badak, Kakang Wonggani mengatakan aku cantik. Apa benar, Paman? Aku mirip ibu. Apalagi alis mataku ini tidak berbeda. Iya, kamu ini memang cantik. Dan apa ya? Oh iya, kamu kembang mawar yang benar-benar menarik untuk hiasan Sanggul Sang Dewi. Tidak, Paman. Aku tidak ingin jadi hiasan. Tapi aku ingin dikenakan untuk surga Alas Purwo. Paman Jaka Badak, jangan tinggalkan aku lagi. Nah,
itulah sesuatu yang final. Ada serangan lagi. Siap, Mawar Biru. Pergunakan pedang dan panahmu untuk menghadapi musuh. Katakan dulu, paman sayang padaku. Iya. Paman Jaka Badak sayang padamu. Aku bahagia sekali. Mati pun aku tidak gentar. Ayo paman, kita hadang lawan yang mengganggu kita. Jaka Badak tersenyum akan tekad Mawar Biru yang masih kekanak-kanakan. Walau Mawar Biru sudah cukup dewasa dengan bentuk tubuh tegap dan kuat, juga sangat lembut pandangan matanya, mata Nibirah Sri Panggung Daha. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Gugurnya Pegat Suro di Tegal Manu menjadikan seluruh Blitan berkabung selama 3 hari. Kegemparan yang membuncak kebinasaan Pegat Suro oleh Mawar Biru yang dianggap tidak lumrah. Pegat Suro yang terkenal dikdaya bisa dikalahkan anak gadis yang baru turun gunung. Hal itu terus berjalan dari mulut ke mulut memperdebatkan. Mawar Biru yang dianggap membelot pada Jaka Badak telah merusak seluruh rencana pemberontakan Timur Selatan. Saudara-saudara seperjuangan Timur Selatan, lawan kita Pegat Suro telah gugur setelah menjalankan penyerbuan di Tegal Manu. Walau kita kehilangan seorang tokoh perjuangan tangguh, kita jangan kehilangan semangat. Anjalu Kediri harus runtuh. Hancur. Bunuh Jaka Badak. Hancur leburkan Kediri. Menangkan perjuangan Timur Selatan. Saudara-saudara, telah kita ketahui bersama bahwa kematian Pegat Suro oleh Mawar Biru, yaitu Putri Nibirah. Maka untuk itu kita minta pertanggungan jawab Nibirah sebagai ibunya, juga pimpinan pergerakan Timur Selatan. Nah, silakan Nibirah. Saudara-saudara, apa yang telah diutarakan oleh Kuwu Kolalekso kurasa tidak adil. Pertempuran bukan milikku. Siapa yang telah berangkat berperang, peperangan itu telah menjadi milik mereka, bukan di tempat pertemuan ini. Pegat Suro yang gugur, dia telah memiliki peperangan itu secara utuh. Dia lebur menyatu dalam perjalanan sejarah kebangkitan rakyat Panjalu dan Jenggala. Tetapi anakku Mawar Biru telah memenangkan peperangan itu. Pegat Suro tewas oleh panah anakku. Ini masalah kita yang berat dan rumit. Walau bagaimana, Mawar Biru anakku. Aku tidak ingin anakku binasa. Nibirah, singkirkan anakmu dari Jaka Badak. Kalau tidak, dia akan binasa. Tidak, anakku tidak akan binasa. Dia hanya seorang anak yang dendam karena ayahnya binasa oleh penyerobotan pangkat. Pegat Suro bertanggung jawab atas kematian ayah Mawar Biru yang juga suamiku. Anakku tidak tahu menau arti pergerakan Timur Selatan ini. Dia hanya mempunyai dendam pribadi. Dia tidak memihak Jaka Badak. Pidato Nibirah yang berapi-api itu membuat semua terdiam. Kalau Lekso pun tidak berani lagi menatap mata Nibirah. Sedikit gerakan saja, mata Nibirah terus melalap garang. Beberapa orang yang berbisik-bisik di barisan belakang langsung bungkam kala Nibirah mengangkat kepalanya. Perhatikan, aku mundur kalau Mawar Biru dijadikan alasan kekalahan kita di Tegal Manu. Tidak bisa Nibirah, Dewan Pertimbangan Agung. Para sesepuh Blitan sudah menunjukmu sebagai pimpinan pergerakan. Baik, baik. Kalau perjuangan ini harus berlanjut, anakku akan kutarik dari kalang pertempuran. Tapi jangan sebut lagi kekalahan pada pertempuran kemarin karena ada anakku. Usul, aku ada perlu penting. Ada apa kita Cikunir? Aku saksi pertempuran di Tegal Manu itu, Nibirah. Aku melihat
aku menyaksikan, aku mengamati setiap gerak peperangan. Tenang saudara tenang. Jangan dulu Hawong perang kalah itu bisanya cuma menyesal saja. Aku sebagai pengamat menilai bahwa Laskar Blitan daya tempurnya tidak sempurna. Mundur, Mas. Diam. Sudah salah tertawa. Mendingan kalian kentut bersama-sama supaya ruang pertemuan ini bubar. Diharap semua memperhatikan. Silahkan diteruskan kita Jikunir. Nah, kalau begitu bagus. Aku pernah juga menjadi laskar. Apa salahnya kalau aku membagi pengalaman? Menggempur jangan seperti mengeroyok maling. Pakai siasat. Maka untuk itu ya, aku mengundang lembu melantingan dari Larang Jati. Lembu melantingan yang terkenal ahli siasat perang akan melatih semua kekuatan Timur Selatan. Lembu melantingan sudah datang? Ya belum. Lawang aku masih di sini toh. Kita Jikunir, untuk segala saran akan dipertimbangkan. Terima kasih. Saudara-saudara, pertemuan cukup untuk hari ini. Terima kasih. Nibira, tidak usah disesali kalau kepemimpinanmu dianggap gagal. Mereka itu tahu apa? Aku tahu tekadmu untuk tampil jadi panglima pergerakan ini. Ya, boleh juga. Aku salut. Kita Jikunir, omong yang lain saja. Hah? Aku sudah jenuh dengan segala tetek bengek peperangan ini. Kita Jikunir, ketemu Jaka Badak. Loh, aku, jembal jembul mumbul. Jaka Badak sudah kutemui Nibira. Ada juga waktu itu ya Pupulut. Mawar Biru anakmu. Jangan kehilangan kasih sayangmu Nibira. Ingat, anakmu membela Jaka Badak tentu ada sebabnya. Lah ya toh? Ayo, apa cuma dolana? Ya tidak toh. Anakmu memberontak padamu karena dia tidak ingin Jaka Badak yang telah ikut membesarkannya waktu di Pakuwon dulu itu binasa nih. Mawar Biru niatnya baik. Dia ingin membalas budi. Kita Jikunir kok tahu-taunya. Dari mana itu? Wela Nibira. Aku selalu mengumpulkan berita-berita menarik. Arus berita itu peranan penting. Lah aku sekarang menyarungkan pedang lalu jadi pewarta saja. Untungnya ya, banyak dan tidak usah memihak. Kita usaha saja. Pokoknya tidak nganggur walau sejagat Jawa ini terlanda perang saudara. Pewarta selalu dibutuhkan di mana-mana nih Bira. Siapa pembunuh suamiku? Kalau kita Jikunir tahu. Coba ceritakan. Aku bayar 100 perak. Ini duitnya. Lah. Itu zaman lama nih Bira. Aku tidak mengumpulkan berita-berita bekas. Zaman lewat itu sudah tidak masuk hitungan. Nibira, salah satu pelakunya sudah binasa. Lah itu, Pegat Suro itu. Kita Jikunir lah yang membunuh suamiku. Nibira, apa aku ini wong edian? Alah Nibira, semua tuduhan memang jatuh padaku. Tapi itu dulu. Sekarang ini sudah tahun apa? Tahun pencarian bukti. Siapa yang salah pasti binasa. Ancaman Nibirah yang tertuju pada kita Jikunir secara halus itu sudah cukup membuat kita Jikunir berengsut pergi dari ruang pertemuan. Sedangkan Nibirah mengamati terus sambil mendengus menahan amarah. Lalu diam-diam Nibirah beranjak keluar dan menaiki kuda dan terus melarikannya. Nibirah terus memacu kudanya mendatangi Tegal Manuk untuk menemui anaknya Mawar Biru. Tapi yang dijumpainya hanya bekas peperangan. Senjata-senjata berserakan dan mayat-mayat di mana-mana sudah tinggal tulang belulang. Sungguh keadaan yang teramat mengerikan sekali.
Tegal Manu ini sudah berubah jadi kuburan massa, di mana Laskar Alas Purwo bersarang. Aku yakin mereka tidak jauh. Laskar Alas Purwo terkenal sigap untuk bersembunyi dan menyerang secara tiba-tiba. Ada apa menyusulku, Kololekso? Nibira, mendatangi Tegal Manuk ini sangat berbahaya. Pertempuran mengajar kita untuk berhati-hati, Kololekso. Aku tahu wilayah ini berbahaya. Nibira, apa yang ku maksud dan kedatanganku ini itu untuk keselamatanmu. Aku tahu dan tidak perlu dikatakan. Musuh yang kuhadapi, aku tahu siapa-siapa mereka itu. Tinggalkan aku sendiri di sini. Nanti ada pertemuan. Tapi aku cemas dan... Carilah wanita lain untuk kecemasanmu itu, Kololekso. Aku tidak bisa kamu harapkan. Pergilah. Baik, Nibira. Aku tidak tergesa-gesa untuk masa tentram kita. Cuaca berubah mendung. Laskar Alas Purwo tentu mundur untuk mencari perlindungan sementara. Apa yang bergerak-gerak di atas pohon di ujung tegalan ini? Oh, itulah mereka. Laskar Pohon Alas Purwo. Rupanya mereka mengamati aku sejak tadi. Aku harus kembali. Nibirah terus memacu kudanya, berpacu dengan hujan yang juga bergerak ke arah Pedukuhan Belitan. Kilat dan petir seakan mencambuk Nibirah untuk lebih cepat meninggalkan Tegal Manu yang jadi ajang pembantaian itu. Sementara itu, di pendopo Pakuan Belitan, para tamu telah lama menunggu untuk melanjutkan pembicaraan penyerbuan kedua pada kekuatan Pancalu yang didukung oleh Jaka Badak dan Laskar Manusia Alas Purwo. Hujan. Jadi rapat apa tidak ya? Ayo pulang yuk, ngopi. Enakan ngopi. Lonan, Mas. Enak. Waduh, Bapak marah ini. Jangan ikut. Tenang. Oh iya, tenang. Itu Nibirah kehujanan ini. Iya. Iya, basah. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Datang dan sedang berganti pakaian. Maka pertemuan ini dengan resmi dibuka. Nah, untuk pembicara pertama, kita Kunir dipersilakan untuk menuangkan data pertempuran di Tegal Manuk. Silakan, kita Kunir. Terima kasih pada aku Kololekso yang mempercayai aku untuk membeberkan dan mengembangkan data pertempuran yang ada padaku berdasarkan pengamatan yang cermat. Loh. Itu. Loh, tenang. Kalau ada wejangan yang berguna, dianggapnya aku jual obat panu. Ya. Ini perjalanan menarik untuk tegaknya kemenangan. Nah, saudara tahu toh bahwa kemenangan itu Ya, sudahlah, betul, tempe. Betul toh? Betul toh. Paling tempe. Saudara-saudara, itulah kita yang tidak jauh dari tempe. Yang berarti ya makanan. Nah, apa kita ini telah jadi laskar pejuang untuk sebakul nasi? Aku yakin tidak. Semangat tempur rata-rata menggembirakan. Musuh dapat digempur walau terpaksa kalah dan Pegat Suro binasa. Ini catatan sejarah buruk yang harus segera diperbaiki. Yang telah kujanjikan ada di antara kita sekarang ini dan sedang dalam perjalanan. Ki Lembu Melantingan, ahli siasat tempur untuk menghadapi Jaka Badak.
Untuk penggempuran selanjutnya, siapa lagi kalau bukan Nibirah sebagai pelaksana pimpinan? Nah, sekarang silahkan Nibirah. Nibirah maju ke depan. Rambutnya yang masih agak basah digeraikan yang menutupi bak. Langkahnya yang tegap membuat beberapa mulut usil bersuit-suitan pelan menggoda. Nibirah malah membalas dengan senyum. Saudara-saudara, sebagai pimpinan perjuangan Timur Selatan, aku mengucapkan salam kemenangan untuk kita semua. Ini baru pemimpin. Ya, setuju. Saudara, esok kita berangkat bertempur di Tegal Manuk kembali. Maka untuk menghadapi kekuatan Jaka Badak, pimpinan kuserahkan pada Kitaji Kunir untuk memimpin barisan penyerbuan secara serentak dari segala penjuru. Tunggu Nibirah, tunggu. Welah, aku harus mengatur siasat dulu. Tidak, besok harus bertempur. Pokoknya tunggu Nibirah, tunggu. Welah, aku harus mengatur siasat. Tidak. Besok tidak harus bertempur. Helah, apa semua masuk kubur maunya? Kompal, kampil, kempul. Jangan sembrono main tunjuk dulu. Saudara-saudara, tadi aku sudah mengatakan bahwa Lembu Melantingan masih dalam perjalanan. Lah, aku tidak akan memimpin pertempuran. Aku hanya pengamat dan penasehat perang, begitu. Mundur kita Kunir. Loh, lah ya toh, aku tidak usah diminta mundur, aku mundur sendiri. Perhatikan, aku mampu merobohkan pendopo ini dengan sekali hantaman tanganku. Lah. Mau bukti toh? Hah? Lihat ya, hep, het, lihat nih, meja batu ini, hep, het, ya. Halah ya, lah ini yang embel, yang omong gede. Dan siapa yang tadi omong entut, embrut, gembos? Ayo, mau jajal aji pelebur karangku ini apa bagaimana? Hah? Nah, awon-awon, guyon. Lah makanya bertempur itu perlu taktik. Mbok ya yang sabar. Kitaji Kunir baru dapat sambutan setelah membuktikan dirinya mempunyai aji pamungkas. Laskar Blitan yang mulanya menganggap remeh terus memberi hormat. Kitaji Kunir berjalan gagah dengan memusungkan dada. Nibirah hanya melirik dan tersenyum penuh arti. Kawasan Alas Purwo tetap aman, walau ditinggal Jaka Badak yang memimpin laskar menggempur Blitan. Dewi Astini yang dipasrahi mengatur pedukuhan dapat berjalan dengan baik. Tetapi kematian Pegat Suro juga telah sampai di Pakuan Alas Purwo, juga pada Kupu Merah. Kupu Merah hanya bisa menangisi nasib Ayu. Ayu, nasibmu malang sekali anakku. Ayahmu telah binasa, walau dia seorang penjahat. Tapi dia ayahmu. Dalam tubuhmu mengalir darah Pegat Suro. Tabahlah anakku. Hidup ini memang kejam. Jangan menangis anakku. Sudah cukup ibu saja yang menangis ya. Cukup sayang. Kenapa Ayu? Waduh, tangisnya sampai kedengaran ke pendopo. Kenapa Ayu? Rupanya Ayu merasa kehilangan ayahnya Andiani. Kupu Merah. Sabar dan tabahkan hatimu. Ini hanya cobaan hidup saja. Ayo, keluar dari kamar. Pengap di kamar terus. Nah, di sini udaranya segar. Ayu akan tumbuh sehat kalau setiap pagi dibawa keluar pada alam terbuka. Iya, aku suka lupa.
Oh ya, Dewi Astini tidak kelihatan di Pakuwon. Dia kemana? Dewi Astini sedang menghimpun laskar bersama Ken Pawuti. Kabar yang diterima Dewi Astini, Blitan telah bergabung dengan Jenggala. Jaka Badak tentu memerlukan bantuan. Oh, aku akan ikut berangkat. Kasihan laskar Alas Purwo yang bakalan mendapat gempuran hebat. Jangan edan Kupu Merah. Anakmu kamu mau taruh di mana? Ya, memang. Tapi aku merasa berkewajiban untuk membantu Jaka Badak. Itu Kiwanoro kembali. Ada apa ya? Gawat atau bagaimana? Rian, gimana Dewi Astini? Kiwanoro, ada kabar apa dari Jaka Badak? Aku bisa membantu. Katakan padaku. Jaka Badak meminta dikirim bantuan laskar. Keadaan tambah gawat. Jumlah laskar pemberontak makin bertambah. Iya, para telik sandi yang dikirim sudah sampai. Dewi Astini sedang mempersiapkan laskar bantuan. Oh, puji syukur pada Yang Jagatnata. Oh iya. Kenapa ayo? Cuk ya. Wah. Itu. Burung terbang, kodoknya lompat. Sudah 2 hari anakku rewel. Tidak tahu apa yang dirasakannya. Mungkin ia merasa ayahnya sudah binasa. Ya tidak, Kupu Merah. Jaka Badak mungkin sedang ngerasani. Iya, di medan tempur. Kalau sedang tidak berperang, segala apa saja yang kecil-kecil teringat. Apa benar Pegat Suro tewas oleh Mawar Biru anak Nibira? Betul, Kupu Merah. Anak Nibira itu nekat maju dan mempergunakan panahnya. Keberanian yang luar biasa. Tapi siapa yang tahu? Jodoh, lara dan pati itu yang Widi yang menentukan. Pegat Suro harus tewas oleh Perawan Ayu, anak Wilis Putih yang dicelakakan. Mawar Biru harus bertanggung jawab atas nasib anakku ini. Dia harus membayar mahal. Kupu Merah, jangan membuat garis dendam turun-temurun, Kupu Merah. Katamu dulu akan memperbaiki hidupmu. Kupu Merah, anakmu itu jangan kamu besarkan dengan dendam yang berkecamuk di dadamu. Itu berbahaya. Serahkan pada Yang Jagatnata yang mengatur lakon hidup ini. Ayo, ikut. Nyusul Bude Astini. Sini. Sudah mimik belum nih? Sudah kenyang. Sudah mampisang 2 tadi. Ipu. Neong. Sudah gede jadi tumenggung ya. Kiwanoro, kenapa nasibku ini selalu dipermainkan pada hal-hal yang menyakitkan? Aku sudah putus asa mengatasi kemelut sejak masa kecilku. Kupu Merah, hidup di alam terang dan gelap ini selamanya cuma ada 2 jalur perjalanan hidup manusia. Senang dan susah, tangis dan tawa, hidup dan mati. Tidak usah jadi penyesalan bila kita sedang menerima kesusahan. Tapi siapa yang kuat, Kiwanoro? Penderitaan ini datang terus-menerus. Aku jadi ingin mati saja. Manusia diberikan ketabahan untuk menangkal segala kemelut hidup Kupu Merah. Jalan menuju surga memang berat untuk dijalani. Aku pun belum tentu bisa sampai pada nirwana setelah aku mati. Kupu Merah, percayalah. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Tetapi berusahalah terus untuk menembus dosa-dosa dengan hidup yang baik, bersih dari kotoran duniawi. Nah dulu kamu pernah bilang akan bertapa untuk mensucikan diri. Iya, aku tidak tahu Kiwanoro. Aku berat membiarkan Ayu sendiri. Dia masih membutuhkan ibunya. Kiwanoro segera mendatangi Tri Andiani dan Kupu Merah yang berada di pendopo. Tampak sekali wajah tua Kiwanoro yang mengalami kelelahan karena perjalanan yang jauh. Walau begitu, semangatnya tidak rapuh. Kiwanoro yang telah lanjut usia itu, yang telah kenyang oleh asam garam kehidupan, menyadari bahwa penderitaan Kupu Merah terlalu berat untuk dihadapi bagi seorang wanita muda seperti Kupu Merah. Noda hitam lembaran hidupnya kala mengikuti Nitandra seakan kutukan seumur hidup. Kupu Merah, aku akan berdoa pada Yang Widi. Semoga penderitaanmu akan berujung pada kebahagiaan abadi.
Ya, aku ikut prihatin atas kemalangan nasibmu. Kiwanoro, dunia ini bagiku sudah tidak ada terang lagi sekarang. Apa aku harus kembali pada kehidupan masa laluku, mengembara dan jadi penghibur lelaki? Aku tidak akan mengizinkan kau atau membiarkan jadi lacur kupu merah. Aku akan membinasakanmu. Untuk apa setelah kamu mulai menjadi wanita baik dan seorang ibu dari anakmu? Tapi kamu mau hancurkan lagi hidupmu. Awas, aku tidak akan mengampunimu. Kamu masih kurang apa? Di Alas Purwo ini kamu sudah cukup sandang pangan. Hapan, Jaka Badak dan Dewi Astini menyayangimu. Juga Triandiani. Kamu lihat dan kamu alami. Betapa seluruh penduduk Alas Purwo menyayangimu. Dan itu akan kamu hancurkan. Kupu merah, patuhi nasihatku. Kalau masih juga kurang, aku berikan hidupku untuk melindungimu. Anggaplah aku ini ayahmu. Ayah yang pernah hilang dalam hidupmu. Menjadi kakek dari anakmu itu. Kiwanoro, ampuni aku yang telah melupakan semua kasih yang diberikan oleh seluruh penduduk di sini. Aku sedang bingung. Aku ini sudah tidak tahu. Aku ini siapa sebenarnya? Kupu merah, penghibur, seorang ibu. Duniaku terpisah, Kiwanoro. Duniaku punya kehidupan sendiri. Aku tidak tahu apa-apa. Sudah. Kau jangan menangis, Kupu merah. Kamu sekarang tidak lagi hidup pada duniamu yang kelam itu. Kamu berada di antara kita semua, rakyat Alas Purwo. Nah, jangan menangis. Lihat itu, Dewi Astini sedang berjalan kemari. Iya, Ki. Sekarang ini aku gampang menangis. Aku cengeng. Aku kehilangan segala tawaku. Sesuatu yang berharga. Tawa seorang perawan di tengah padang ketika sedang bercanda dengan seorang pemuda idamannya. Sudah. Jangan lagi mengingat-ingat yang hanya membuatmu bersedih. Nanti anakmu jadi rewel. Iya, aku harus berani menerima kenyataan. Di sini aku jadi manusia baru, merah Alas Purwo. Sang bidadari Alas Purwo Dewi Astini menuju pendopo setelah mengadakan penghimpunan laskar tempur Alas Purwo. Sambil menggendong Ayu yang diambil dari Tri Andiani, Dewi Astini tampak sebagai dewi pelindung kehidupan. Tri Andiani berkuda agak di belakangnya, tidak berani mensejajari wanita punjul sejagat. Wah, Ayu diajak berkuda. Waduh. Apa termasuk latihan mengenal kekuatan seekor kuda? Waduh. Madu. Kiwanoro, kabar apa dari selatan? Dewi, kemenangan sudah dibayar mahal oleh para pemberontak. Tapi kekuatan pemberontak terus bertambah. Maka laskar cadangan diminta oleh Jaka Badak untuk segera diberangkatkan. Memperkuat yang sudah ada. Juga perbekalan harus ditambah. Sudah siap semua. Tinggal berangkat saja. Oh ya, kabarnya Nibirah yang jadi pimpinan pergerakan Timur Selatan. Betul, Dewi, betul. Ya, itu pekerjaan orang-orang barisan pagar kuning. Nibirah sengaja dipilih untuk menghadapi Jaka Badak. Licik sekali. Siapa saja yang sudah terlihat di sana? Terutama orang-orang yang sudah sering berurusan dengan kita. Pupulut, Nibirah, kita Jikunir, dan ada beberapa lagi. Mawar biru yang membelot pada Jaka Badak. Aku tidak tahu apa sebabnya Mawar biru berubah pikiran dan menentang ibunya sendiri. Gadis muda yang masih polos. Tidak apa-apa. Sebentar lagi dia akan berubah pikiran. Kiwanoro, kapan mau kembali membawa laskar? Oh ya, aku tidak mempersiapkan seluruh laskar inti. Sebagian tetap berjaga-jaga di sini. Iya. Aku setuju. Kekuatan pemberontak tidak tangguh daya tempurnya. Tidak terlatih baik menghadapi peperangan. Dewi, aku ingin berangkat membantu Jaka Badak. Kupu merah, anakmu masih butuh susumu. Nanti setelah anakmu disapi, kamu baru bisa leluasa bebas. Aku ingin menebus kekalahan hidupku. Aku akan tampil menjadi ujung tombak yang akan mengoyak dada para pemberontak. Aku tidak akan mengizinkanmu. Sudah cukup yang lain. Aku akan berangkat, Dewi. Andiani, kamu tidak takut mati. Pikirkanlah itu. Dewi,
Aku harus mengabdi pada seorang suami yang dalam bahaya. Hidup matiku untuk Jakabadak. Kalau aku harus binasa, aku telah berjuang untuk kehormatan Alas Purwo. Dewi Astini mempertimbangkan permintaan Tri Andiani. Sedangkan Ayu yang dalam gendongannya menarik-narik kalung emas yang dipakai Dewi Astini. Dewi Astini menatap Andiani sejenak, lalu tersenyum. Kamu boleh berangkat, Andiani. Dampingi suami kita dalam masa bahaya ini. Aku akan mengatur pemerintahan Alas Purwo bersama Ki Sonowori. Terima kasih, Dewi. Aku akan segera berkemas. Dewi, Andiani boleh berangkat. Aku tidak boleh kok. Kamu itu nekat sekali, Kupu Merah. Anakmu ini mau dikemanakan? Mau dibuang? Kamu mau membuat sejarah terulang lagi pada anakmu ini? Jangan, Kupu Merah. Turuti kataku. Baiklah, Dewi. Aku akan merawat Ayu. Nah, itu cocok. Kupu Merah, sekali kamu sia-siakan anakmu, pintu surga tertutup untukmu. Kalau kamu mati, kamu akan jadi kucing hutan. Atau jadi kodok pohon. Ayu itu bakalan jadi kembang Alas Purwo nanti. Kalau aku bisa saja untuk mengurus Ayu. Aku suka. Tapi mau jadi apa anak ini nanti? Ibunya tidak tahu. Bapaknya tidak tahu di mana adanya. Iya, Dewi. Maafkan aku. Ayu, terus gendong Bude Astini terus. Cup sayang. Bohong, Bude tidak marah pada ibumu. Lihat Kupu Merah, anakmu ini peka sekali. Oh, Cup sayang. Itu ada cicak dua. Tuh, lihat. Kiku. Ayu mau bobo. Ayu tidak nakal kok. Nah, dengar Ayu, toke itu akan turun kalau Ayu nangis. Tak lelo ledung, cup menengok anak. Kupu Merah, apa yang kamu pikirkan lagi? Tidak akan kamu mendapatkan orang yang begitu menyayangi anakmu seperti Dewi Astini itu. Lihat, bagaimana ia memong Ayu seperti anak kandungnya. Iya, Ki. Aku telah buta segala-galanya. Dewi Astini telah menyelamatkan seluruh hidupku. Ki Wanoro, aku sudah siap untuk berangkat. Loh, Dewi kemana? Menidurkan Ayu di kamarnya. Aku ini jadi ibu sampiran untuk anakku sendiri. Ya tidak toh, tidak. Ibu sampiran yang bagaimana dulu? Ada-ada saja kamu. Ini Tandrang kalau marah suka bilang begitu. Aku cuma menirukan apa yang pernah ku alami dulu. Ya, jangan Kupu Merah. Anakmu itu bukan dirimu loh. Ya, aku tahu. Aku hanya guyonan saja, Tri Andiani. Oh ya, berapa lama kamu mendampingi Jakabadak? Sampai perang selesai. Menang atau kalah, aku harus setia pada tekadku. Aku ingin menjadi istri yang mengerti akan perjuangan seorang suami. Percakapan itu terhenti ketika Dewi Astini keluar dari dalam kamarnya setelah menidurkan Ayu. Semua tidak ada yang bicara saat menunggu Dewi Astini datang dan duduk bersama di pendopo. Andiani, ku minta kamu tidak terjun dalam kancah pertempuran. Tapi uruslah segala kebutuhan Jakabadak saja. Kekuasaan Laskar Alas Purwo sudah lebih dari cukup. Kecuali apa, Dewi? Katakan, aku pasti melaksanakannya. apabila Nibirah maju menjadi senopati perang, hadapilah. Selain itu, cegah Mawar Biru untuk terlibat lebih jauh dengan Jakabadak. Aku khawatirkan Mawar Biru membuat kacau siasat tempur yang telah disusun Jakabadak. Karena ulahnya yang masih lugu itu. Iya, aku setuju. Mawar Biru sering membuat Jakabadak jadi bingung untuk mengatasi rengekannya itu. Aku akan selesaikan anak itu, Dewi. Mawar Biru akan kuawasi secara ketat. Aku tahu bahwa Jakabadak tidak pernah menghendaki kematian Pekat Suro. Karena ada anaknya ini. Ya, sudah terlanjur. Untuk nanti, jangan lagi dibiarkan Mawar Biru berbuat semaunya. Baik, aku laksanakan tugas itu. Berangkatlah Andiani, Ki Wanoro. Doaku pada Hyang Widi menyertai kalian dan Laskar Alas Purwo. Aku pamit, Dewi. Kupu Merah, selamat berjuang, Selamat Andiani. berjuang, Andiani. Aku berangkat, Dewi. Kalau ada apa-apa, cepat kirim orang untuk memberitahu. Iya, aku coba dulu untuk mengatasi sendiri. Selamat jalan. Kupu Merah, kita juga bersiap. Ambil pedangmu untuk berjaga-jaga di Alas Purwo ini. Iya, aku sudah mengerti sejak kemarin. Larang Jati bersiap-siap mau menyerbu kemari dipimpin Lembu Melantingan. Aku tidak gentar.
Dewi Astini segera menaiki kudanya dan berlatih di alun-alun menggunakan panah sambil berkuda. Kemudian menggunakan pedang kilat lintang untuk menghadapi barisan berkuda dan barisan laskar musuh. Saudara pendengar, apakah bala bantuan yang dikirimkan ke wilayah Blitan dapat membantu Jaka Badak? Silakan mengikuti kisah selanjutnya esok hari. Serial Jaka Badak dalam episode ke-8 dengan judul Macan Selatan. Sampai jumpa.